Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke video kedua tentang kita akan membicarakan tabel di halaman 23. Silakan dibuka bukunya di tabel halaman 23. Sudah ketemu? Ya, di tabel halaman 23 ini prosedur konseling kelompok realita. Ini kita pakai pendekatan realita ya, jadi nanti kalau ada pendekatan yang berbeda bisa disesuaikan, tapi kurang lebih tahapan konseling itu baik konseling individu maupun konseling kelompok kurang lebih sama. Ada 4 tahap ya. Tahap yang pertama adalah tahap pendahuluan. Ini bisa untuk membuka hubungan atau membangun hubungan. Kalau di konseling individu itu kan ketemu dengan satu klien saja, tapi kalau di konseling kelompok kita punya sekelompok orang yang menjadi klien, anggota kelompok, karena kita konselingnya konseling kelompok kayak gitu. Dan tahapannya sama juga, selalu ada tahap namanya perkenalan, membangun hubungan, pembentukan ya. Itu di tahap pertama seperti itu. Kemudian tahap kedua kalau di sini namanya tahap peralihan ya. Bahasa yang umum dalam konseling ada juga yang menyebut sebagai tahap identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu biasanya mengeksplorasi, bukan eksploitasi ya, mengeksplorasi klien ya, mengeksplorasi klien tentang masalah apa yang mereka miliki. Jadi ini lebih ke usaha membangun kesadaran bahwa klien itu merasakan sebuah masalah, bahwa dia menyadari ada sesuatu yang dia ternyata punya masalah di situ kayak gitu. Jadi eksplorasi dulu masalah yang dialami, dan ini karena konseling kelompok, jadi dieksplorasinya one by one. Jadi setiap anggota kelompok itu dikasih kesempatan masing-masing untuk mengungkapkan tentang dirinya. Misalnya, saya merasa tidak percaya diri ketika bertemu orang baru, atau mungkin ada yang mengatakan, menceritakan, saya setiap kali naik panggung itu rasanya begitu gugup sampai ngeblank, kemudian dan setelah itu saya tidak mau naik panggung lagi, saya nggak percaya diri misalnya. Atau saya susah sekali untuk menemukan motivasi belajar, nilai saya jeblok, saya berusaha ini lakukan itu, ternyata tidak banyak membantu untuk menilai sekolah misalnya. Atau mereka mungkin mengalami masalah-masalah karena faktor pubertas gitu ya. Kalau anak sekolah kan usia-usia remaja gitu kan ya, sekolah menengah. Nah, mereka misalnya membangun hubungan yang sehat dengan teman misalnya, supaya tidak dibully dan tidak membuli. Jadi tidak dibully temannya ya, bisa survive, dan tidak mengendalikan dorongan untuk membuli. Jadi kalau dieksplorasi, digali, jadi akhirnya nanti tujuannya pada tahap ini adalah klien itu memahami ada sesuatu, ternyata dia punya masalah yang ini loh gitu loh. Jadi dia jelas, jadi tujuannya akan kelihatan jelas. Kemudian dan di eksplorasi ini memang sangat penting untuk si klien itu merasakan keterbukaan, bersedia terbuka. Kalau dia menutup-nutupi, tidak mau terbuka, cenderung pasif misalnya, itu juga akhirnya menghambat ke diri si klien sendiri. Ketika ingin dibantu dan ternyata kliennya malah tidak seberapa ingin dibantu, kan akhirnya ya mentok di situ kan, kayak gitu. Jadi di tahap pertama tadi, tahap membangun hubungan itu menjadi sangat penting, karena ini nanti berkaitan dengan di tahap berikutnya, salah satunya di tahap eksplorasi atau identifikasi masalah klien. Kalau klien itu kurang merasa nyaman dengan teman-teman sekelompoknya, maka dia cenderungnya mungkin kurang percaya, tertutup, kemudian ya kurang terbuka, misalnya self disclosure-nya masih kurang misalnya, mungkin karena faktor kurang percaya kepada anggota kelompoknya. Walaupun di tahap pembangunan itu harus dijelaskan, pada pertemuan pertama itu harus dijelaskan batasannya. Salah satunya adalah bahwa apa yang dibicarakan oleh siapapun dan apapun dalam konseling kelompok tidak boleh disampaikan kepada pihak yang lain bagaimanapun caranya kepada siapapun ya, seperti itu.
Jadi itu salah satu poin yang sebetulnya memberikan garansi, sebuah jaminan bahwa kalau apa yang kita sampaikan di forum ini, di konseling kelompok ini akan aman, nggak akan ada yang akan mengatakan sesuatu di luar sana kayak gitu ya. Itu tahap eksplorasi, itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah tahap kegiatan. Kalau di buku ini disebutnya tahap kegiatan, ada yang menyebutnya juga tahap kerja, ada yang menyebutnya tahap intervensi. Jadi tapi kurang lebih sama. Jadi pada tahap kerja ini adalah mengeksekusi permasalahan yang dialami oleh klien itu menggunakan pendekatan kita pakai. Jadi kalau di sini menggunakan pendekatan realita, maka kita akan menggunakan prosedur-prosedur dalam pendekatan realita. Kalau di sini kan ada namanya WEDP ya, want-nya dulu, apa yang diinginkan oleh konseling. Misalnya di tahap itu W-nya dulu, want, apa yang diinginkan. Kemudian kalau dia berkonflik dengan temannya, sebetulnya dengan konflik itu apa yang diharapkan, apa yang dia inginkan, itu want-nya. Kemudian tahap berikutnya adalah doing direction. Jadi doing something ya, mengidentifikasi total behavior, menstimulasi untuk mengontrol, menangani masalah. Jadi setelah masalahnya itu jelas, clear apa yang diinginkan, berikutnya itu kenapa, kondisi sebetulnya apa yang melatar belakangi. Nah, baru kemudian kita berikutnya dalam melaksanakan kerangka kerja. Jadi kalau di tahap kerja tadi, dengan masalah perilaku seperti itu apa yang bisa kita lakukan. Nah, nanti di tahap ketiga itu melaksanakan kerangka kerja. Ini kita pakainya yang pendekatan realita ya. Jadi melaksanakan kerangka kerja itu, dengan kerangka kerja itu apa yang kita lakukan. Misalnya, ubah kebiasaan, ubah rutinitas atau aktivitas. Misalnya, ubah dulu perilaku kita. Mungkin kalau biasanya ya wajahnya datar, plain, coba lebih ceria, senyum misalnya. Latihan, jadi latihan senyum. Atau latihan ketika ketemu orang baru jangan diam aja, coba senyum, hai, atau diajarin untuk menyapa. Jadi ketika misalnya klien mengalami dia kesulitan untuk membuka hubungan dengan orang lain atau memulai interaksi dengan orang lain karena malu misalnya. Jadi tapi dia ingin berubah, ingin menjadi sosok yang lebih lebih interaktif juga dengan orang lain misalnya. Maka muncul salah satu solusi yang mau dieksekusi. Nah, solusinya yang mau dicoba adalah misalnya menyapa dengan ramah kepada orang yang baru dikenal. Jadi misalnya dengan berlatih tersenyum, latihan senyum, latihan menyapa, halo ya. Saya terbiasa sih, jarang-jarang saya siapa kok, hai, assalamualaikum gitu, karena dulu sering di Surabaya cukup lama, terus ketemunya dengan orang dari berbagai agama dan latar belakang. Jadi kadang-kadang menyapa orang itu yang pertama adalah hai, halo, udah terbiasa ya. Nanti itu bisa dijadikan bagaimana dengan lingkungan, disesuaikan lah dengan kondisi lingkungannya atau budaya lingkungan. Misalnya cara menyapa, kalau mungkin itu komunitas semuanya muslim gitu, jadi menyapanya assalamualaikum misalnya sambil tersenyum misalnya. Atau kalau di mungkin adat atau suku tertentu misalnya caranya menyapa digunakan itu ya. Kemudian tahap melaksanakan keranca planning menggunakan sistem ini. Jadi setelah perilaku baru mulai jadi setelah rencana itu rencana itu dipraktekkan, dilaksanakan ya, kemudian dievaluasi gimana. Ini mungkin bisa kesannya ketika melakukan perilaku barunya, melatih perilaku barunya, apakah terasa nyaman misalnya, dan seterusnya. Itu nanti ketika perilaku baru sudah terbentuk, perilaku baru sudah mulai dirasakan ada efeknya, nah ini nanti akan selesai, berarti tujuan atau masalahnya si klien kan sudah selesai. Nah, bisa teratasi. Maka berikutnya adalah di tahap yang keempat dalam konseling, yaitu terminasi.
Terminasi itu berarti pengakhiran bahwa proses konseling itu atau kegiatan konselingnya sudah selesai, ditutup. Jadi kalau membina hubungan itu adalah openingnya, maka terminasi adalah closingnya. Oke, itu penjelasan untuk halaman 23 di tabel ini. Nanti keempat tahapan tadi tetap sama juga kalau itu konseling individu. Jadi konseling individu maupun konseling kelompok, tahapnya 4 tadi yang utama. Jadi sebenarnya secara umum gambaran konseling seperti itu. Nanti kalau ada ahli siapa tentu menyebutnya dengan penyebutan nama yang lain. Nah, kurang lebih kontennya sama. Oke, terima kasih untuk menyimak untuk halaman 23. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Assalamualaikum.